maka berikan untukku satu, biar membantu pekerjaanku di rumah. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah, saya beri untukmu yang lebih baik dari sekedar pembantu. Jadi Rasulullah ngasihnya bukan yang baik, tapi yang apa? Yang terbaik. Daripada kamu minta pembantu, aku kasih untuk kamu yang lebih baik dari pembantu. Maka ini amalan ini buat perempuan-perempuan yang pekerjaan rumahnya menumpuk, nampaknya udah gak kuat lagi fisiknya. Apa itu kata Rasulullah? Yang lebih baik dari sekedar pembantu. Rasul mengatakan, idza awaituma ila firashikuma, kalau kalian sudah naik ke atas tempat tidur kalian, bacalah zikir kepada Allah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar berapa? 34. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Genap berapa? 100. Apa Rasul katakan? Itu khairun lakum minal khadim. Apabila engkau lakukan, lebih baik untuk kalian berdua dibandingkan kalian memiliki pembantu. Maka ibu-ibu amalkan itu, Bu. Jadi sebelum tidur jangan wiritannya pakai WhatsApp. Jadi wiritannya itu scrolling Instagram, lambe turah, mak nyinyir, apa lagi? Apa? Minang Koca, antum ini kayaknya ini. Minang Koca, antum adminnya. Pengen di-endorse ini biar rame followernya. Nah, sudah, maka itu zikirnya. Apa kata Sayyiduna Ali? Ali ibnu Abi Thalib mengatakan, mulai aku mendengarkan ucapan itu sampai detik ini, kata Ali, tidak pernah aku tinggalkan membaca itu yang seperti Rasul ajarkan kepadaku. Ini ilmu yang manfaat. Sekali dengar langsung diamalkan. Dan Ali mengatakan apa? Tidak pernah sekalipun aku tinggalkan zikir itu menjelang tidurku. Itu ilmu manfaat. Tahu Al-Imam Al-Qurtubi? Imam Qurtubi, penulis kitab tafsir Al-Qurtubi. Itu ketika membaca satu hadis, apa itu hadisnya? Riwayat Imam Muslim. Man nazala manzilan, barang siapa turun di suatu rumah. Artinya rumah ini bukan rumahnya dia, tapi dia istirahat. Jadi ketika safar, ada tempat istirahat, dia istirahat sejenak di tempat itu. Kemudian ketika dia turun di rumah itu, dia mengucapkan doa. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Lam yadurhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Maka ketika dia membaca itu, ketika masuk, dia tidak akan terkena mudorot apapun sampai dia tinggalkan tempat itu. Apa kata Imam Qurtubi? Semenjak aku membaca hadis ini, maka setiap aku masuk ke rumah siapapun yang bukan rumahku, senantiasa aku membacanya dan tidak pernah aku tinggalkan. Itu namanya ilmu yang manfaat. Dapat langsung amal, dapat langsung amal. Contoh yang lain. Al-Imam Al-Ghazali itu mengatakan apa? Semenjak aku membaca ayat Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha atuhibbuna ayuhibbuna ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi jangan sampai seorang di antara kalian menghibah orang lain. Apakah kalian suka memakan daging bangkai saudara kalian dalam keadaan kalian pasti benci? Maka kata Imam Ghazali apa? Mulai aku membaca ayat itu sampai hari ini, kata Imam Ghazali, tidak pernah lisanku menghibah seorang pun. Ini loh namanya ilmu yang manfaat. Dengar, tahu, baca, diilmui, dan langsung membuahkan amal. Kalau kita enggak, kita ini ilmu cuma apa? Perbendaharaan pengetahuan. Jadi sekedar tahu. Contoh, ayo,
Sebutkan ya. Kalimatani yang jelas dong. Kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ilar rahmani. Itu hadis terakhir dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis terakhir dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Dua kalimat khafifatani 'alal lisan, mudah diucapkan. Thaqilatani fil mizan, timbangan amalnya berat. Habibatani ilar rahman, yang kedua kalimat ini dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Angkat tangan yang hari ini sudah baca lebih dari 100. Hadisnya apal kan? Kenapa gak menggerakkan antum untuk mengamalkan? Hati-hati, boleh jadi itu belum termasuk ilmu yang bermanfaat. Apa yang terjadi? Nanti ilmu yang antum ketahui akan menuntut antum. Tahu kan hadisnya? Kenapa oleh antum tidak diamalkan? Maka Imam Ghazali mengatakan al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat nomor 1, ilmu alladhi yurithul amal, ilmu yang menghasilkan amal. Nomor 2, apa itu ilmu yang manfaat? Al-ilmu alladhi yurithul khasyah, ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah. Apa yang kedua? Ilmu yang mewariskan apa, Bu? Rasa takut kepada. Ketika ilmu itu mengantarkan pada rasa takut kepada Allah, aman hidup antum. Ada orang, gak ada orang, gak akan macam-macam, karena dia memiliki rasa takut kepada Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ada yang sudah belajar bahasa Arab di sini? Ada yang sudah belajar bahasa Arab? Innama itu apa? Min adawati apa? Adatun min adawati. Yang sudah belajar bahasa Arab? Ada min adawatil hasr. Min adawatil hasr. Apa artinya? Artinya hanya. Innamal a'malu. Artinya innama apa? Hanya. Amalan itu hanya tergantung niatnya. Maka ketika Allah firmankan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, orang yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah para ulama. Hanyalah orang-orang yang berilmu. Berarti Allah mengatakan di dalam ayat ini, kalau kalian berilmu, ilmu itu seharusnya memunculkan rasa takut kepada siapa? Allah. Ada 2 cerita. Antum nanti cari di perpustakaan. Seorang ulama bernama Al-Imam Asy-Sya'bi. Imam Sya'bi. Ini ulama zamanihi. Alimu zamanihi, orang paling alim di zamannya. Ketika Imam Sya'bi itu keluar dari majelis taklimnya, pulang, apa yang terjadi? Diikuti oleh muridnya. Muridnya ngikut, mau tanya. Ternyata Imam Sya'bi ini jalannya cepat. Maka karena muridnya khawatir akan tertinggal, maka Imam Sya'bi dipanggil sama muridnya pakai suara tinggi. Apa panggilannya? Ya alim, ya alim, wahai orang alim. Kalau kita biasa ustadz, ustadz gitu loh. Itu Imam Sya'bi dengar, tapi dia merasa bukan dia yang dipanggil, karena panggilannya wahai orang yang alim. Maka Imam Sya'bi jalan terus, dan dia nggak GR. Dia bilang bukan saya.
Ketika muridnya berlari, maka bahunya Imam Sya'bi dipegang dari belakang. Ya alim, wahai orang yang alim. Terus Imam Sya'bi menoleh ke arah murid yang memanggilnya. Terus bilang apa? Taqsudu ana, yang kamu maksud saya. Terus muridnya bilang apa? Waman illa anta, siapa kalau bukan kamu? Terus Imam Sya'bi mukanya merah. Imam Sya'bi marah. La lastu ana. Kata Imam Sya'bi, panggilan alim itu bukan untukku. Kenapa? Innamal alimu may yakhsyallah. Karena orang alim adalah mereka yang takut kepada Allah. Wa in qalla ilmuhu, walaupun ilmunya cuma sedikit. Selama ilmu itu mengantarkan pada rasa takut kepada Allah, maka itulah orang berilmu. Karena itulah buahnya ilmu. Imam Ahmad duduk di majelisnya, muridnya banyak. Dan Imam Ahmad itu salah satu ulama yang di zamannya viral. Muridnya paling banyak. Banyak sekali muridnya. Nah, ketika Imam Ahmad sedang duduk mengisi taklim, itu datang seorang laki-laki. Laki-laki ini nampaknya laisa fihi simatul ilmi. Laki-laki tua yang datang itu tidak kelihatan kalau pakaiannya seperti orang yang berilmu. Biasa banget. Wala ya'rifu wala ya'rifu minna ahadan. Dan di antara kami, wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada yang kenal sama dia. Tapi ketika orang tua ini masuk, Imam Ahmad langsung turun dari kursinya dan menyambut orang itu di pintu masjid. Setelah itu dipegang sama Imam Ahmad, dituntun tangannya dan didudukkan di kursinya. Terus Imam Ahmad duduk di bawahnya. Apa setelah itu? Laki-laki itu tidak berbicara sepatah kata pun. Tiba-tiba laki-laki itu turun dan kemudian pergi. Sama Imam Ahmad kembali diantarkan sampai pintu masjid. Setelah orangnya pergi dan tidak terlihat, Imam Ahmad kembali ke kursinya. Setelah Imam Ahmad kembali, apa yang terjadi? Murid-muridnya tanya, "Ya Imam, manhu tuwaqqiruhu wa tubajjiluhu wa tukrimuhu?" Siapa orang tadi? Engkau memuliakannya, engkau mengagungkannya, engkau menghormatinya. Sementara kami lihat orang tadi tidak ada tampak-tampak seperti orang yang berilmu. Apalagi ketika dia duduk, dia cuma apa? Diam, tidak mengucapkan satu patah kata pun. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Indahu ra'sul ilmi." Orang tadi itu dia punya intinya ilmu. Punya apa? Intinya ilmu. Dia punya induknya ilmu. Muridnya tanya, "Wa ma huwa ra'sul ilmi?" Apa itu intinya ilmu? Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, "Ra'sul ilmi khasyatullah." Intinya ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Itulah ilmu. Maka Al-Imam An-Nawawi, antum tulis ini penting. Orang ibadah itu levelnya 3. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Orang ibadah levelnya berapa? 3. Nomor 1, ibadatul abid. Ibadahnya seorang budak yang dia ibadah cuma karena takut kepada tuannya. Jadi dia ibadah hanya gara-gara takut masuk neraka. Ketika ditanya, "Kamu kenapa sholat?" Duh, bahaya. Dalam Al-Quran dikatakan tentang orang yang tidak sholat, "Masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal." Kenapa kalian masuk neraka Sakor? Jawaban penduduk neraka Sakor apa? Lam naku minal musallin. Dulu waktu di dunia kami tidak sholat. Maka saya harus sholat. Kalau saya tidak sholat, saya masuk neraka seperti mereka. Ini kata Imam Nawawi, ibadatul abid. Ini ibadahnya budak.
Yang dia ibadah sekedar takut hukuman. Sekedar takut apa? Hukuman. Sama seperti santri. Kenapa nyapu kamar? Ya kalau nggak nyapu kan piket saya. Nanti kalau saya nggak menjalankan piket saya sama ustadz, saya bakal Jadi penggeraknya cuma apa? Takut hukuman. Kata Imam Nawawi, tidak apa-apa, boleh. Tapi levelnya, level yang paling rendah. Yang kedua apa? Ibadatut tujjar. Ibadahnya pedagang. Apa ibadahnya pedagang itu? Dia ibadah hanya hitung-hitungan aku dapat apa. Oh, kalau saya sholatnya berjamaah itu lebih afdol 27 derajat dibanding sholat sendiri. Jadi hitung-hitungan pahala. Oh, kalau saya sedekah 10.000 oleh Allah dikalikan sampai 700 kali lipat, berarti sedekah saya menjadi 7 juta. Oh, kalau saya ini saya dapat ini, kalau saya melakukan ini saya dapat ini. Jadi itu ibadahnya pedagang, kata Imam Nawawi. Hitung-hitungan dia dengan Allah cuma hitung-hitungan apa? Angka saja. Saya melakukan ini saya dapat apa? Kalau dia tidak dapat apa-apa, dia tidak akan beramal. Maka ada satu kisah, tapi hati-hati ya. Saya sampaikan di awal biar tidak jadi masalah ini. Ada cerita dari kelompok Sufiyah, Sufi. Itu seorang laki-laki ahli ibadah, ahli ibadah. Terus suatu hari Allah kirim malaikat sama dia. Dibilang apa? Ahli ibadah, saya utusan dari Allah, suruh ngomong sama kamu. Dengan ibadahmu sepanjang ini, Allah tidak bisa masukin kamu ke surga. Terus kira-kira ahli ibadah tadi kecewa apa tidak? Kecewa apa tidak? Kalau ibadahnya pedagang, kecewa dia. Loh, mosok saya sudah melakukan sebanyak ini tidak dapat surga. Tapi katanya ahli ibadah itu apa? Oh, tidak apa-apa, terserah Allah. Surga atau neraka itu urusannya Allah. Tugas saya ibadah. Entah dengan ibadah ini akhirnya masuk surga, ataupun dengan ibadah ini ternyata saya tetap masuk neraka, itu urusannya Allah. Memang tugas saya apa? Ibadah. Akhirnya Allah kirim malaikatnya lagi, bilang sama dia, falyaf'al ma syaa udkhiluhul jannah. Bilang sama dia, sudahlah, terserah dia mau ngapain aja, aku jamin dia masuk surga. Jadi bukan sekedar hitung-hitungan. Itu kalau hitung-hitungan, kata Imam Nawawi, itu ibadahnya pedagang. Ibadah sekedar mencari surga. Kata Imam Nawawi, yang paling keren yang nomor 3. Apa yang nomor 3? Ibadatul ahrar. Ibadatul ahrar. Apa artinya ahrar? Hurrun. Apa hurrun? Merdeka. Ahrar, orang-orang yang merdeka. Apa itu ibadatul ahrar? Orang yang ibadah kepada Allah bukan sekedar menghindari neraka. Orang yang ibadah kepada Allah bukan sekedar mengejar surga, tapi dia ibadah kepada Allah apa? Syukran wa hayaan minallah. Karena rasa apa? Terima kasih. Ya Allah, kalau saya enggak ibadah kok malu ya Allah. Engkau berikan saya hidup, Engkau berikan saya nikmat, Engkau berikan saya kebahagiaan, Engkau memberikan kepada saya rezeki, Engkau berikan kepada saya banyak pemberian. Loh, masa dengan semua pemberian itu saya tidak ibadah? Dan itulah ibadahnya Nabi Muhammad. Ibadahnya siapa? Nabi Muhammad. Tahu enggak ketika Nabi Muhammad sholat tahajud, sampai kakinya bagaimana? Pernah? Pernah apa enggak? Tahajud sampai bengkak. Antum tahu pemimpin Hamas kemarin yang barusan dibom di Lebanon? Siapa namanya? Al-Aruri. Iya enggak? Al-Aruri itu kalau sholat tahajud berapa jam? 4 jam. Tahajudnya berapa? 4 jam. Sampai murid-muridnya bilang apa? Ya Syekh, sejam aja lah, kamu kan orangnya capek. Sejam aja. Apa kata Syekh Asy-Syahid Al-Aruri? Dia bilang begini, waktu saya di penjara dulu,
18 tahun di penjara sama Israel. Waktu saya di penjara, itu saya sholat tahajudnya mulai isya sampai subuh. Dan saya kuat. Kenapa sekarang ketika Allah berikan nikmat bebas, saya tidak bisa sholat tahajud seperti dulu? Maka tetap saya akan lakukan tiap malam 4 jam. Coba bayangin. Maka Rasulullah itu sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Kalau kita kan enggak, kita kan tahajudnya khusyuk kalau ada masalah kan. Bu, suami udah nggak pulang 2 kali puasa, 2 kali lebaran. Kayak siapa? Tuh, Bang Toyib kan? Itu baru tahajud. Doanya belum keluar, nangisnya udah duluan. Ibu-ibu. Atau suaminya udah mulai ada gelagat pengen kawin lagi. Matikan ya Allah. Daripada menyakiti hatiku, aku lebih rela dia mati dibanding dia kawin lagi ya Allah. Betul nggak? Bu, pilih bu. Pengen suami wafat atau suami nikah lagi bu? Siapa yang ngomong itu tadi? Sudah nikah belum? Oh pantesan belum nikah, tidak pantas jawab. Yang sudah nikah di depan. Pilih mana bu? Suami meninggal atau suami nikah lagi? Hah? Gak ada jawaban. Tidak boleh, harus jawab. Pilih mana? Itu perempuan ini. Sudah? Maka apa yang terjadi? Rasulullah ketika sholat tahajud sampai tawakhama qadamahu, kakinya bengkak. Ibunda Aisyah bilang apa? Ya Rasulullah, lima fa'alta hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, kenapa sih kok repot-repot tahajud sampai sepanjang ini? Padahal dosamu oleh Allah sudah diampuni. Dijamin surga, tidak mungkin masuk neraka. Dosa yang telah lalu maupun yang akan datang beres. Kenapa kok masih sholat tahajud? Dikira ibunda Aisyah, Rasul sholat panjang untuk dapat surga. Rasul sholat panjang karena takut neraka. Ternyata jawabannya Rasulullah Bang, afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas saya berterima kasih kepada Allah? Maka sholatnya Nabi sholat dalam wujud syukur. Ini loh kata Imam Nawawi yang kita cari. Jadi ibadah itu sudah bukan tidak cari surga, ya wajib, ya benda. Bukan tidak takut neraka, ya semuanya takut neraka. Tapi kemudian bukan itu tujuan utama. Tapi kita ibadah karena memang Allah berhak diibadahi. Ketika sampai pada level itu, kata Imam Nawawi apa? Ini loh, ibadatul ahrar. Dan itu buahnya ilmu. Ketika antum punya ilmu, kenal kepada Allah, antum akan tahu Allah itu zat yang memang paling mulia, yang pantas dimuliakan. Allah itu memang zat satu-satunya yang berhak saya takut kepadanya. Allah itu adalah zat satu-satunya yang pantas saya bergantung kepadanya. Itu kalau punya ilmu memunculkan apa? Rasa takut. Sebagaimana antum tahu istighfar. Istighfar tahu enggak? Bu, istighfar apa bu? Ya Allah, santriwati. Saya doain santriwati yang ngantuk, suaminya botak. Mau enggak? Maka enggak usah. Atau ada yang botak sudah? Antum calonnya. Begini. Ini penting ini. Udah. Nanti lanjut. Ini penting. Istighfar tingkatannya berapa? 3. Jadi orang istighfar itu ucapannya boleh sama, tapi levelnya berbeda. Sebagaimana orang sholat. Ada yang sholat takut neraka, ada yang sholat kepingin surga, dan ada orang yang sholat sebagai bentuk syukur kepada Allah. Sholat duha itu apa? Bentuk syukur. Sholat apa? Duha. Maka Rasulullah bilang setiap ruas dari tulang-tulangnya manusia
semuanya wajib disedekahi. Betul apa enggak? Dan semua itu lunas, terbayar lunas dengan apa? Sholat 2 rakaat di waktu duha. Maka saya punya guru sudah meninggal di Batu, sampai tua sehat walafiat. Meninggalnya karena penyakit biasalah, tapi relatif kuat sampai tua. Itu saya tanya, namanya Ustadz Abdul Muhid. Saya tanya, Pak Muhid, resepnya apa? Dibilang apa? Yo bayar pajak. Bayar pajak. Saya tidak ngerti. Apa bayar pajak itu apa? Kok sehat bayar pajak itu? Lo ini lo bayar pajak semua tidak sehat-sehat. Dibilang, oh bukan pajaknya pemerintah, pajaknya tubuh. Tubuh ini ada pajaknya. Sebagaimana motor kita, mobil kita setiap tahun ada pajaknya. Beliau bilang, apa pajaknya Pak Muhid? Saya tanya, pajaknya apa? Duha. Pajaknya apa? Salat duha. Ketika salat duhanya itu dirutinkan, diistiqomahkan, maka tubuhnya terpenuhi pajaknya. Kalau pajaknya terpenuhi, insya Allah saya sehat. Nah, maka orang istighfar itu tingkatannya 3. Nomor 1. Nomor 1. Amin. Kenapa pakai amin? Nomor 1. Ini lagi debat capres ini ya. Antum tidak lihat debat capres saja. Percuma ya. Cuma udahlah. Memang pilpres ini calonnya ada berapa? 3. Nanti yang kalah berapa? Yang menang? Itu udah normal lah ya, biasalah. Sudah. Ini sekolahan bisa ditutup ini. Nah, sudah, maka begini. Orang istighfar tingkatannya ada berapa? Nomor 1. Istighfar minadz-dzamb. Orang yang istighfarnya karena penghapusan dosa. Jadi dia berdosa, kemudian apa? Beristighfar. Orang yang berdosa kemudian istighfar. Bagus apa enggak? Bagus. Tapi ini istighfar level yang paling bawah. Kalau dia tidak istighfar malah salah dia. Karena selayaknya orang yang berdosa harus beristighfar. Maka Allah firmankan dalam Al-Quran, فَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Orang yang tidak mau tobat setelah berdosa itu zalim. Karena kamu tahu dosamu bakal menyengsarakan. Kenapa setelah berdosa yang bakal sengsara kamu tidak hapus dosamu? Dengan apa? Istighfar. Maka nomor 1, level yang paling bawah, istighfar dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Level yang kedua, istighfar apa? Bukan lagi karena dosa. Dosa udah lewat. Istighfarnya itu istighfar karena kurang sempurnanya ibadah. Istighfar karena apa? Kurang sempurnanya ibadah. Antum, saya mau tanya, setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, zikir pertamanya apa? Kenapa kok istighfar? Antum kan tidak barusan menghibah orang kan? Antum tidak barusan melakukan kemaksiatan kan? Antum baru sholat, baru selesai sholat. Kenapa kok istighfar? Karena kita tahu wa ma qadarullaha haqqa qadri. Haqqa tuqati. Salah frekuensi antum. Dan mereka tidak memuliakan Allah sewajarnya. Kurang. Maka setelah kita ibadah, kita tahu sholatnya tadi sempat kepikiran apa? Santriwati. Tadi ketika sholat sempat kepikiran jemuran belum kering, sudah hujan lagi. Sholatnya tadi sempat kepikiran apa lagi? Macam-macam. Maka dia tahu ketika Allah meminta wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat siapa? Allah. Ini sholat lah kok inget jemuran, inget makan malam. Sudah makan malam belum? Belum? Wah, zalim saya kalau kepanjangan. Udah sampai sini aja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Penutup. Maka apa? Ingat. Ini istighfarnya karena ibadahnya dianggap kurang sempurna. Sholat saya tidak khusyuk, sholat saya tidak tumak nina. Maka setelah selesai sholat langsung istighfar.
Doa keluar kamar mandi apa? Ghufranak. Kenapa keluar kamar mandi minta ampun sama Allah? Karena waktu di kamar mandi tadi antum tidak bisa berzikir. Maka seharusnya waktunya diisi untuk zikir. Lah kok waktu sia-sia di kamar mandi? Maka haram lama di kamar mandi. Buang-buang waktu. Siapa? Nisa. Nisa, kenapa kalau di kamar mandi kok lama? Siapa yang di kamar mandinya lama? Ukhti? Nisa ya. Siapa? Denisa. Ngapain lama-lama itu? Nah sudah. Maka keluar langsung membaca apa? Ghufranak. Ampuni hamba ya Allah. Karena waktu yang seharusnya untuk ibadah, waktu itu terbuang di kamar. Itu levelnya istighfar yang kedua. Yang terakhir apa? Dosa tidak. Ibadahnya juga sudah sempurna. Terus kok masih istighfar? Istighfarnya untuk apa? Istighfar ibadatan lillah. Jadi dia istighfarnya dalam rangka apa? Ibadah. Itulah istighfarnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari. Dalam satu hadis lebih dari 70. Dalam hadis yang lain sampai berapa? 100. Kenapa Rasul istighfar? Tidak punya dosa. Ibadahnya juga sempurna. Kenapa kok tetap istighfar? Karena Rasul tahu istighfar ini perintah Allah. Maka istighfar saya dalam rangka ibadah. Nah, ini buah ilmu yang kedua. Jadi ilmunya itu memunculkan rasa takut kepada Allah. Saya kalau tidak ibadah malu sama Allah. Saya kalau tidak ibadah takut kepada Allah. Itu buah ilmu yang kedua. Jadi orang berilmu itu dimanapun dia dilepaskan, ada orang ataupun tidak ada orang, aman. Insya Allah tidak akan pernah mudarat sama ahli ilmu. Nah, buah ilmu yang ketiga, ini penutup di malam hari ini. Ingat, nomor 1 amal. Nomor 2 rasa takut kepada Allah. Nomor 3 apa? Yurithul al-akhlaqul karimah. Memunculkan apa? Memunculkan apa? Akhlak. Maka ada sekolahan. Anak saya sekolah di sana yang dirintis oleh Ustadz Budi Ashari. Dan itu kami adopsi ke sekolahan kami. Itu moto sekolahannya 2. Ini Ustadz bisa dipakai di Muhammadiyah Boarding School. Motonya 2. Nomor 1, al-imanu qoblal Quran. Memperkuat iman sebelum mempelajari Al-Quran. Kalau imannya sudah kuat, dapat Al-Quran yang berbicara hukum, sami'na wa ata'na. Kita masalahnya sekarang imannya lemah, disuruh baca Quran An-Nisa lagi. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahi perempuan yang kamu suka. Tidak ada kata-kata satu, tidak ada. Nikahi perempuan yang kamu suka. Berapa? 2, 3, atau 4. Ini kalau imannya belum kuat, itu ayat dilewatin. Ini ayat yang ini jangan dibaca ya. Ini ayat bahaya ini. Itu kalau imannya belum. Maka kalau imannya kuat seperti ibu-ibu ini, suaminya didorong. Ayo mas, ayat tahajud diamalkan, ayat sodakoh diamalkan, ayat berjuang diamalkan, ayat menuntut ilmu diamalkan, ayat tentang puasa diamalkan. Kok ayat An-Nisa nomor 4 gak diamalkan mas? Kenapa? Karena imannya sudah terbentuk sebelum dia belajar Al-Quran. Itu moto yang pertama, al-iman qoblal Quran. Moto yang kedua apa? Al-adab qoblal ilmi. Beradab sebelum berilmu.
ilmu. Keren. Kenapa? Dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, orang berilmu tapi tidak beradab lebih berbahaya dibanding orang yang tidak berilmu. Kenapa? Kalau orang berilmu tidak beradab, itu bahaya. Nanti yang dianggap rusak apanya? Ilmunya. Percuma sholat. Itu ngelihat perempuan matanya masih jelalatan. Mendingan suami saya nggak sholat. Ini lihat ini, tidak beradab. Akhirnya ilmu yang dia bawa, amalan yang dia bawa rusak gara-gara dia. Contoh yang paling sering terjadi, maaf ya, kami sampaikan di sini, tapi ini khusus buat antum, jangan cerita siapa-siapa. Rahasia. Bisa pegang amanah? Jangan cerita siapa-siapa ya. Tahu enggak? Nagih utang paling susah kepada siapa? Sama siapa, Bu? Nagih utang paling susah. Wes, ini jangan cerita-cerita. Siapa? Temen majelis taklim. Temen apa? Majelis taklim. Ketika ditagih, akhi, waktunya bayar utang. Antum tidak ngerti ayat Al-Quran nanti. Ayatnya mengatakan, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ayatnya ngomong kalau orangnya kesusahan kasih tunda waktu. Kamu gak baca Quran sih? Dia yang utang, kita yang diceramain. Terus dia bawa hadis. Ya akhi, antum gak ngerti hadis ya akhi. Apa hadisnya? Man yassara ala mu'sirin yassarahullah fid dunya wal. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan, Allah mudahkan dia. Antum gak ngerti hadis ya akhi. Mudahkan ana ya akhi. Antum dimudahkan sama Allah. Ini ilmu salah tempat ini. Ini salah bawa dalil. Berilmu tapi tidak beradab. Betul apa enggak? Ini ngerusak. Nah, maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, maka kalau pengen tahu, ngomong sama muridnya tadi, apakah ilmumu bermanfaat? Apakah ilmumu mendatangkan keberkahan? Apakah ilmu yang kamu miliki mendatangkan kebaikan kelak di akhirat? Lihat 3 ini. Nomor 1, bisakah antum mengamalkannya? Nomor 2, memunculkan rasa takut kepada Allah atau tidak? Nomor 3 apa? Apakah ilmu itu memunculkan akhlak yang mulia? Kalau 3-tiganya antum dapatkan, apa yang terjadi? Insya Allah ilmu antum adalah ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Penutup 2 menit terakhir. Arti ayat ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apakah sekarang antum belum lurus? Ingat, maknanya ada 2. Ihdinas siratal mustaqim. Makna yang pertama, hidayatun ilal Islam. Hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam. Sudah atau belum? Sudah. Makna yang kedua, ini yang penting buat kita. Hidayatut taufiq wa hifdzul hidayati ilal mamat. Jadi ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, itu kita minta sama Allah apa? Hidayah, taufik. Taufik itu apa? Kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Itu namanya taufik. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah berikan kemudahan kepada hamba untuk mengamalkan agama Islam. Dan maknanya apa? Dan jagalah hidayah itu ya Allah sampai hamba meninggal dunia. Itu pentingnya kita ngerti ayat. Supaya ketika kita baca ayat-ayat Al-Quran, itu ayatnya masuk ke dalam hati. Jadi kita ihdinas siratal mustaqim. Itu bayangin, ya Allah mudahkan hamba mengamalkan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jagalah hidayah ini sampai kami meninggal dunia. Nah, itu yang dapat kami sampaikan di malam hari ini.
Ya mudah-mudahan yang ngalor, ngidul, nganan, ngiri, atas bawah ini bisa mendatangkan manfaat buat kita semua. Dan saya doain ya buat semua santri, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesuksesan, dijadikan santri yang salihin dan muslihin, baik dan bisa memperbaiki. Allah jadikan santri-santri dari Muhammadiyah Boarding School ini menjadi santri yang menjadi penggerak dakwah agama Islam. Dan mudah-mudahan kelak sepulangnya antum dari pondok pesantren Muhammadiyah ini bisa menjadi anak yang berbakti untuk kedua orang tua dan bakal menyelamatkan orang tuanya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.